Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Efrintina dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hukum penanaman modal yang dibimbing oleh Ibu Deva Lucia Dwi Anggraini. Istilah hukum penanaman modal, di sini ada 4 definisi, yaitu yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019, lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2001, dan yang terakhir yaitu Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016. Nah, di sini segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, hukum-hukum tersebut mengatur bagaimana investor asing yang bermaksud menanamkan modalnya dalam bidang usaha tertentu di Indonesia. Penanaman modal ini tentunya bisa dilakukan secara langsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pengertian hukum penanaman modal. Untuk memahami arti dari penanaman modal, penanam modal, dan modal, kita bisa melihat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Lalu, menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Penanaman Modal, penanaman modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Selanjutnya yakni objek dan ruang lingkup hukum penanaman modal. Nah, penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi atau natural person maupun badan hukum atau juridical person dalam upaya untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai, cash money, peralatan, equipment, aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian. Nah, di sini ada 4 ruang lingkup penanaman modal. Yang pertama yaitu penanaman modal langsung atau direct investment, atau yang dikenal juga penanaman modal jangka panjang. Lalu yang kedua, penanaman modal tidak langsung atau indirect investment, yang lebih dikenal sebagai portfolio investment, yang pada umumnya merupakan penanaman modal jangka pendek. Lalu yang ketiga, penanaman modal dalam negeri atau PMDM. Yang keempat, penanaman modal asing atau PMA. Nah, lalu selanjutnya, tempat pengaturan hukum penanaman modal. Nah, tempat pengaturan hukum penanaman modal dimasukkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Yang pertama yaitu di bab ketiga kebijakan dasar penanaman modal yang berbunyi mengatur ketentuan mengenai kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif serta mempercepat peningkatan penanaman modal. Lalu dalam bab 4 bentuk badan usaha dan kedudukan. Nah, di sini berbunyi aturan mengenai penanaman modal asing yang harus dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Lalu selanjutnya sumber hukum material dan formil dalam hukum penanaman modal. Nah, di sini sumber hukum material ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu membentuk hukum, misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi atau pandangan keagamaan dan kesusilaan, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis. Nah, untuk sumber hukum formal ini, yang tertulis dalam hukum investasi adalah tempat di mana ditemukannya kaidah-kaidah hukum investasi yang berasal dari hukum yang tertulis, seperti di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Sedangkan sumber hukum formal yang tidak tertulis dalam hukum investasi berarti tempat ditemukannya kaidah hukum investasi yang berasal dari sumber yang tidak tertulis, seperti kebiasaan dalam masyarakat atau disebut hukum kebiasaan. Nah, di bawah ini saya sudah menuliskan beberapa contoh sumber hukum material maupun sumber hukum formil yang sudah ada. Selanjutnya, sejarah hukum penanaman modal. Setelah menanti cukup lama, akhirnya ketentuan investasi yang selama 40 tahun diatur dalam 2 undang-undang, yakni yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1667 tentang penanaman modal asing, dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri. Dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2017 tentang penanaman modal yang dinyatakan berlaku sejak diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 67 pada tanggal 26 April 2007. Selanjutnya yaitu landasan filosofis dan sosiologis hukum penanaman modal. Landasan filosofis dan sosiologis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Salah satu tujuan pembentukan pemerintah negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Para pendiri negara kita sejatinya menginginkan pembangunan Indonesia menjadi negara kesejahteraan.
Lalu yang terakhir, tujuan pembaharuan hukum penanaman modal. Pembaharuan Undang-Undang Penanaman Modal menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 di Indonesia dapat menjamin kepastian hukum bagi penanam modal dan bagaimanakah implikasi pembaruan Undang-Undang Penanaman Modal bagi pembangun ekonomi dan pembangun hukum di Indonesia. Nah, di sini disebutkan ada dua, yaitu yang pertama, Undang-Undang Penanaman Modal dimaksud untuk memberikan kepastian hukum, transparansi, dan tidak membeda-bedakan perlakuan kepada investor dalam negeri maupun investor luar negeri. Lalu, yang kedua, dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang mampu mewujudkan iklim investasi, diperlukan aturan-aturan yang jelas, mulai dari perizinan sampai dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan perusahaan. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.